Oke, udah Ya, nyambung ya? Bapak. Selamat, Pak. Iya, selamat sore. Maaf nih saya pakai kaos, soalnya emang lagi di luar sebenarnya, nggak di rumah gitu. Iya, Bapak, nggak apa-apa. Kita di sini kita ngobrol santai aja ya, Pak ya. Ya, boleh. Pokoknya jangan susah-susah Eh, pertanyaannya. ya, sebelumnya ya, Pak ya, sebelum memulai kan Heeh. kita perkenalan dulu ya, Pak ya. Ya, Mungkin boleh. kan dari teman-teman saya juga udah tahu gitu ya siapa Bapak. Sebelumnya di sini perkenalkan Pak, nama saya Meira. Di sini saya akan menjadi moderator dan juga yang kita akan saling berdiskusi gitu ya Pak ya, membahas perihal Mm-mm. kegiatan pada hari ini. Nah, mungkin dari teman-teman KMF juga ada juga nih mungkin yang dari luar Unjani juga mungkin Pak, atau mungkin dari luar Farmasi yang belum mengenal Bapak. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu gitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Anggi Gumilar. Apa lagi? Saya dosen, salah satu dosen muda di Fakultas Farmasi Unjani. Ya, ya baik ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih gitu ya Pak, karena dari Pak Anggi sendiri sudah berkenan Mm-mm. untuk mengisi kegiatan ngobat kami di sini, yaitu ngobrol bermanfaat dengan judul itu vaksinasi di korupsi, alat rapid COVID-19 dimanipulasi. Nah Pak, Mm-mm. mengingat sekarang ini kan di tengah pandemi yang memang cukup meningkat gitu ya Pak ya, perihal kegiatan apa ya, perihal penyebaran dari si COVID ini. Eh, Mm-mm. Mungkin gitu Pak, dari perkembangannya itu sendiri itu seperti apa ya Pak? Kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia mungkin kalau coba googling gitu di Google kondisi Indonesia saat ini itu grafiknya menurun kan, sudah menurun ya. Sebelumnya itu kan kita bisa sampai 15.000 pertambahan kasus per harinya. Nah, kalau sekarang terakhir saya lihat di tanggal berapa? 16 Mei atau 17 Mei itu sekitar 4.800 kalau nggak salah pertambahannya. Jadi sebenarnya posisinya sudah mulai menurun gitu. Nah, kalau di dunia sendiri mungkin udah pada lihat di berita-berita juga terbentuk klaster-klaster baru ya seperti di India gitu ya. Gara-gara dulu ada acara di Sungai Gangga, terus alhasil terjadi ledakan atau badai tsunami dari si COVID gitu. Uh, Baik Pak, berarti kalau misalnya kita lihat ternyata untuk penyebaran COVID ini sendiri semakin hari itu sedikit rawan juga ya Pak, dikarenakan memang untuk penyebarannya itu sendiri ternyata terjadi peningkatan gitu ya Pak ya, dari yang awalnya cuman lewat apa lewat dari interaksi dengan manusia juga, tetapi ternyata banyak Mm-mm. banget gitu ya Pak untuk penyebarannya. Nah, untuk itu sendiri Pak, bentuk penyebarannya itu apakah memang semakin kesini itu makin apa ya, menunjukkan sangat sangat apa ya, seperti sangat tinggi gitu Pak untuk penyebarannya gitu. Apakah dengan hanya dengan apa ya, berinteraksi aja langsung cepat terkena, atau seperti apa Pak Mm-mm. kira-kira? Oke, kalau misalkan untuk penyebarannya sebenarnya kalau di WHO ya, kalau kalian buka WHO terus apa IMT kalau nggak salah terus ada tabelnya. Nah, kalau di negara Indonesia itu masuknya adalah transfer community. Sedangkan kalau misalkan kayak India yang baru karena ada kejadian itu masuk kategorinya adalah cluster cases gitu ya. Nah, kalau di Indonesia memang penyebaran COVID itu gara-gara transfer lokal gitu, transfer lokal antar pengidap gitu ya, maksudnya bukan antar pengidap. Jadi orang yang sudah punya virus COVID terus ketemu dengan orang lain tapi tanpa protokol kesehatan, alhasil menyebar gitu kan si virus COVID ini gitu. Nah, jadi peningkatan yang terjadi mungkin kalau sekarang kan kalau kemarin lihat di TV pas Lebaran itu kan banyak yang belanja tuh ya. Terus kayak udah yang apa tuh kalau orang sebut mah kayak apa terjadi corona mukbang mungkin ya. Ketika di kayak di Jakarta gitu di mana di situ banyak banget kerumunan, alhasil apa menyebabkan suatu untungnya gitu ya semoga gitu nggak sampai menyebabkan suatu klaster baru gitu. Selama apa protokol kesehatan ini diterapkan mungkin bisa mencegah ya transfer antara orang ke orang gitu gitu sih Nah, kayaknya. ya, betul Pak. Kita itu di Indonesia gitu ya Pak, khususnya kan bahkan mungkin di dunia juga kan sudah dibuat nih Pak bentuk Mm-mm. vaksin nih. Dan
banyak Mm-mm. sekali gitu Pak beberapa contoh vaksin-vaksinnya. Nah mungkin Pak bisa diperkenalkan terlebih dahulu gitu ya ke teman-teman. Mm-mm. Sebenarnya vaksin itu seperti apa dan juga jenis vaksin yang bagaimana dan yang seperti apa gitu Pak yang sedang beredar terutama di Indonesia. Karena kan mungkin dari teman-teman Oke. juga masih bingung nih banyak bermacam-macamnya. Nah seperti itu Pak Mm-mm. gimana Pak? Oke. Kalau misalkan vaksin sendiri sebenarnya kalau yang di Indonesia tuh ada tiga ya. Kalau terakhir saya baca sih, kalau misalnya dari Kemenkes tuh kalau nggak salah ada tiga. Yang pertama itu vaksin yang tersebar tuh ada Sinovac, terus ada Gimana Pak suaranya tidak terdengar Pak? Suaranya tidak terdengar Pak. Bapak sebelumnya mohon maaf untuk suaranya tidak terdengar Pak. Untuk suaranya tidak terdengar Pak. Masih tidak terdengar Pak suaranya. ya, ada suaranya nggak? Ada Pak ya, sudah Oke, ada. Baca Pak, diulang lagi aja ya Pak. boleh, Mangga. Perihal vaksin ya Pak kan Mm-mm. sudah banyak nih pengembangan tentang pengobatan dari corona itu sendiri, terutama Mm-mm. di dunia di Indonesia juga. Nah Mm-mm. untuk vaksin itu sendiri seperti apa gitu Pak untuk bentuk pengetahuan juga nih buat kita terutama sebagai farmasis kan perihal vaksinasi dan juga jenis vaksin yang beredar di Indonesia. Mm-mm. Kalau di sini yang beredar di Indonesia secara merek itu ada tiga. Ada Sinovac, setahu saya kalau dari apa laporan dari Kemenkes, ada Sinovac, ada AstraZeneca, sama Sinopharm gitu ya dari tiga itu. Nah, kalau dari mekanisme kerja vaksin itu ada tiga yang saya tahu ada mRNA, terus ada subunit protein, satunya lagi adalah vaksin vektor gitu. Nah, sebenarnya kalau yang di Indonesia itu biasanya dia berupa kayak Sinovac sama Sinopharm kalau nggak salah itu dia berupa subunit protein. Jadi nanti cara kerjanya ada suatu bagian protein dari si virus yang inaktif gitu bisa berupa kapsidnya gitu ya, yang mana nanti ketika masuk ke dalam tubuh itu akan langsung dikenali karena dia sebagai protein yang tidak apa protein asing gitu ya. Nanti dia akan memicu antibodi gitu. Sebenarnya itu kuliahnya kuliah imunologi sih harusnya nanti sama siapa Bu Suci ya kayaknya atau siapa gitu ngajar. Nah, nanti itu ketemu sama antibodi, ada antibodi gitu. Jadi dia akan membentuk suatu antibodi yang mana dia itu berinteraksi dengan protein yang tadi tidak dikenal. Terus ada juga vaksin vektor. Kalau vaksin vektor itu biasanya nanti menggunakan percobaannya itu ke apa simpanse ya. Jadi nanti masukin dulu si virus coronanya. Nanti di sana kan ada banyak apa tuh namanya virus ya virus si corona tadi. Nah kemudian nanti material genetiknya itu nanti di atau dari si tadi si apa si serum yang dari si simpanse itu di inaktif kemudian di apa disuntikan ke target gitu. Jadi sebenarnya si vaksin ini tujuannya adalah membentuk suatu antibodi yang mana nanti kalau misalkan ada virus tertentu
ketika masuk itu langsung dikenali gitu sebagai benda asing yang mana nanti langsung dihancurkan gitu sih. Nah, Pak, kalau misalnya melihat perkembangan dari virus itu sendiri, Mm-mm. apakah virus yang ada di Indonesia dan juga yang beredar di uh, dunia gitu ya, di luar negeri, di beberapa Mm-mm. negara, apakah itu sama atau memang ada mutasi yang baru atau seperti apa ya, Pak? Ya, kalau virusnya sendiri, kalau virus sih pasti akan bermutasi ya. Maksudnya setiap organisme itu secara teori pasti bermutasi. Ada yang mutasinya itu banyak, ada yang mutasinya memang sedikit gitu. Ya, nah contohnya si virus ini karena ada paparan lingkungan ya, seperti misalkan sinar UV, terus misalkan kondisi-kondisi seperti kelembaban, jatuh, kelembaban, sekaligus sama apa tuh banyak lah ya yang di situ. Nanti dia membuat dia merubah struktur protein gitu. Jadi ketika dia termutasi, maka yang berubah adalah si struktur proteinnya gitu. Biasanya itu yang ada di kapsid gitu ya, atau mungkin material genetik dari si RNA-nya juga yang memungkinkan perubahan urutan dari si asam amino ataupun basa nitrogen gitu sehingga Nah, muncul Pak, mutasi-mutasi yang baru tuh yang dari Inggris tuh berapa B114 ya kalau nggak salah nanti dicek sendiri saya juga lupa tepatnya. nah Pak, untuk uh, vaksin ini, Pak, apakah yang di Indonesia itu Hmm. maksudnya apakah itu dia lebih lebih kuat gitu, Pak, atau seperti apa gitu, Pak? Karena kan ada juga nih ya isunya tuh katanya beberapa Mm-mm. virus coronanya itu yang bermutasi itu ada yang sangat kuat, ada yang biasa aja gitu Pak. Nah, untuk melihat hal itu tuh seperti apa ya Pak? Untuk melihat kemampuan dari si virus itu untuk bereplikasi dan juga menyerang dari tubuh manusia itu Mm. seperti apa ya Pak? Oke, jadi sebenarnya tadi vaksin itu apakah kalau misalkan dia udah bermutasi kuat atau enggak gitu ya? Sebenarnya bukan kuat atau enggak, masalahnya itu dikenali atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan si proteinnya itu urutannya masih sama, cuman berubah-ubah dikit, beda dikit gitu ya, kemungkinan masih akan tetap dikenali sebagai apa virus corona. Sehingga kalau misalkan udah divaksin, oh udah kenal nih ternyata yang masuk eh, virus corona tapi memang merubah dikit. Nah, kemungkinan nanti antibodi kita udah siap langsung untuk apa tuh? Untuk melakukan serangan gitu ya ke si apa ke si antigen ya, atau si virus tadi gitu. Jadi kalau misalkan virusnya termutasi, seharusnya memang ada kalau memang bedanya jauh, memang harusnya ada vaksin yang baru gitu. Nah, sebenarnya kalau dari apa efektivitas si vaksinasi sebenarnya beda-beda. Contohnya kayak Sinovac aja. Sinovac di Indonesia itu kalau nggak salah berkisar 65% ya. Nah, kalau di Turki itu bisa sampai 91%-an kalau nggak salah. Di Brazil cuma 50% gitu. Artinya si vaksin tersebut itu berhubungan dengan mungkin gen ya. Kalau misalkan kita belajar yang namanya farmakogenomik, mungkin ada pengaruhnya dari si vaksin tersebut terhadap gen-gen tertentu gitu sehingga efektivitas dari si vaksinnya itu berbeda-beda gitu. Nah, Pak, menyambung perihal yang tadi, Pak, perihal efektivitas Mm-mm. mengenai vaksinasi, terutama itu kan Mm-mm. di Indonesia nih. Nah, melihat hal itu, Pak, sebenarnya seberapa persenkah gitu kemampuan dari melakukan vaksinasi ini terhadap pemberantasan dari virus corona itu sendiri, terutama di Indonesia gitu, Pak? Mm-mm. Oke, kalau nggak salah di situsnya Kemenkes itu pernah apa ya pernah dilakukan. Jadi itu tapi terhadap tenaga kesehatan. Jadi setelah divaksin satu kali itu kemungkinan terjadi ke apa? Jadi COVID-nya itu turun. Jadi apa? Terjadi penurunan 94% kalau nggak salah. Jadi setelah orang yang mendapatkan vaksin satu kali, kemungkinan terkena COVID-nya itu turun ya 94%. Jadi kemungkinan COVID tersisa 6%-an. Nah, setelah divaksin yang kedua kali, itu turunnya sampai 0,2. Jadi kemungkinan COVID-nya itu 0,2% katanya. Tapi itu terhadap tenaga kesehatan. Kalau nggak salah tuh gitu datanya. Kalau nanti bisa dicek sendiri mungkin ya. Barangkali apa tepatnya itu berapa cek di Kemenkes gitu. Jadi sebenarnya si COVID si vaksin ini pertama dapat menurunkan terjadinya kemungkinan untuk terserang COVID, kemudian juga bisa
mencegah terjadinya COVID yang memang apa ya gawat gitu sampai terjadi gagal nafas gitu-gitu tuh atau terjadi kasus yang parah itu tuh jadi turun gitu kemungkinannya gitu. Berlanjut lagi ya Pak ya. Nah, Mm-mm, mengingat boleh. nih mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan ya Pak ya, bisa menggunakan kolom Boleh tapi jangan komentarnya. susah-susah. Ya karena oke dari nambah SKS juga ya Pak ya, hitung-hitung hari libur juga masih harus mencari informasi juga kan tentunya ya Pak ya. Nah, mengingat Iya juga benar. nih Pak tadi perihal vaksinasi, apakah memang sejauh ini untuk vaksinasi itu apakah ada kriteria khusus Pak untuk penerima vaksinasi atau seperti apa ya Pak? Kalau kriteria khusus kayaknya yang nggak boleh itu adalah punya penyakit jantung nggak boleh. Terus punya penyakit autoimun kalau nggak salah nggak boleh. Terus apa lagi ya? Dia lagi konsumsi obat-obat imunosupresan itu nggak boleh divaksin. Kayak kortikosteroid biasanya. Tapi saya punya teman sih sebenarnya teman saya itu dia apa? Dia sebenarnya punya ini HIV, tapi kalau misalkan kadar CD4-nya itu di atas berapa ya? 20 gitu apa 200 saya lupa. Itu masih boleh divaksin. Gitu setelah konsultasi ke dokternya gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang itu kategori pemberian vaksin itu kan kemarin mah kalau di Indonesia mah ada gelombang-gelombang ya. Kayak periode pertama itu buat nakes, terus periode kedua itu buat pekerja publik, yang ketiga itu buat lansia ya. Terus yang berikutnya nanti itu umum kalau nggak salah sampai targetnya itu kalau dari Kemenkes kalau nggak salah sampai Maret 2022 untuk pemberian vaksin. Kalau yang saya baca ya, gitu. Mungkin sekali lagi apa ya, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau bertanya, terutama kepada Pak Anggi, dipersilakan bisa menggunakan kolom komentar. Nah, untuk bentuk pertanyaannya bebas ya Pak ya, Iya, perihal COVID itu sendiri dan sebagiannya. Nah Pak, iya, lanjutkan boleh. kembali perihal untuk apa ya kayak segi ekonomi kan tidak semua orang bisa menerima vaksinasi gitu Pak. Nah menyikapi hal itu Mm-mm, gitu Pak, terutama kita kan sebagai seorang farmasis nih, itu bagaimana ya Pak mm-mm. menanggapi hal itu? Kalau misalkan ya, kalau misalkan kayak secara ekonomi apa nggak merata gitu ya. Memang nanti sih memang jatuhnya kayaknya nggak akan mungkin semuanya se-Indonesia ini vaksin secara gratis ya. Kalau nggak salah ada pos-posannya gitu terkait dengan yang terganggu masalah ekonomi dan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan menurut saya kalau misalkan memang nanti akhirnya vaksin harus berbayar, ya mungkin berbayarnya memang harus untuk orang-orang yang tepat gitu ya. Kayak misalkan orang-orang kaum menengah ke atas mungkin berbayar gitu, tapi menengah ke bawah itu digratiskan gitu. Karena terkait kalaupun nanti yang menengah ke bawah itu harus harus berbayar ya, terjadi banyak penolakan. Yang pertama, mungkin secara ekonomi yaitu vaksin itu mahal. Yang kedua, banyak mungkinnya di antara teman-teman sekalian juga ada kayak isu beredar kalau misalkan si vaksin itu eh, apa efeknya itu buruk gitu ya, katanya ada yang habis divaksin terus sakit, terus yang habis divaksin meninggal gitu ya. Ya sebenarnya kan itu mah tergantung dari si fisik orang tersebut ya sepertinya gitu. Jadi nanti malah si yang bawahnya kalau disuruh bayar ya nggak akan pada divaksin ya. Kalau nggak divaksin ya akhirnya komunitasnya tidak terlindungi, itu sih lebih ke arah sana gitu. Dan kebetulan saya juga baru divaksin baru minggu-minggu ini sih, karena sebelumnya juga kan saya waktu pas di bulan apa itu penyintas COVID juga. Nah, kemudian baru pas Meira WA besoknya saya vaksin, ditelepon sama puskesmas gitu. Jadi alhasil memang saya baru dapat yang pertama juga gitu. Jadi apa ya, ya pokoknya semoga merata aja sih. Nah ya Pak, melihat juga kan Pak ternyata beberapa berita memberitakan juga kan kalau misalnya apa ya maksudnya kayak vaksinasi ini pun menjadi penunjang ekonomi juga gitu ya Pak tentunya, baik itu di bidang industri, baik ke pemerintah maupun di farmasi itu sendiri. Nah apakah memang dengan meningkatnya vaksinasi ini itu akan menimbulkan juga bentuk uh,
kenaikan ekonomi gitu Pak, terutama di industri kesehatan. Apakah itu memang mempengaruhi atau seperti apa Pak? Ya, baik. Sebenarnya karena saya bukan ahli ekonomi, jadi saya juga mengira-ngira ya jatuh. Jadi sebenarnya kalau divaksin ya pasti kemungkinan mungkin ada pengaruh ya, karena apa? Kan kalau divaksin berarti kan industri vaksin di Indonesia meningkat ya, apalagi dari Bio Farma gitu ya. Nah, kemudian karena terjadi peningkatan, berarti terjadi penambahan jumlah pekerja di Bio Farma. Mungkin akan beberapa sih meningkat, tapi beberapa lagi ya kemungkinan sih harusnya meningkat karena ketika orang udah divaksin, biasanya rata-rata orang berpikir kalau udah divaksin jadi kuat kan. Jadi orang-orang yang tadinya tidak mau beraktivitas keluar, dia berani beraktivitas keluar. Tapi ya yang penting sih memang harus tetap dijaga protokolnya gitu, jangan sampai tetap divaksin tapi serasa tidak akan dapat corona gitu ya, nggak akan kena covid nih karena udah divaksin gitu. Nggak sih, jadi tetap juga harus diiniin. Nah, kalau imbasnya ke ekonomi, kalau misalkan ada aktivis warga keluar, kemungkinan kan terjadi peningkatan yang tadi misalkan tempat wisata nih yang awalnya cuman berapa 1.000 orang yang masuk atau nggak 500 lah, tapi kalau vaksin mungkin terjadi peningkatan bisa sampai 2.500, kan otomatis terjadi peningkatan ekonomi gitu. Terus apa, kayak tempat-tempat apalagi ya, tempat-tempat ibadah juga kan yang tadinya mungkin di rumah, terus akhirnya pergi ke tempat-tempat ibadah kan minimal tukang parkir yang tadinya sepi jadi rame itu yang di masjid-masjid atau di gereja gitu kan. Ini gitu. Jadi kayaknya imbasnya juga kalau misalkan sudah pada divaksin, seharusnya kalau misalkan kita sehat, otomatis ekonominya pun akan meningkat. Itu sih, karena kayaknya kalau sehat dulu baru ekonomi bisa meningkat gitu, karena bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Yang paling gampang kalau misalkan udah Ya, pada sehat, kalau di Unjani gitu ya, kos-kosan juga pasti bakal rame lagi gitu. Kalau sekarang kan sepi ya kos-kosannya juga gitu. Terus banyak yang turun deh ekonominya. nah, baik Pak, ternyata ketika kita membahas vaksin dan juga COVID ini ternyata sangat luas ya Pak ya, karena tidak hanya di bidang kesehatan aja mempengaruhinya, bahkan dari kebijakan juga Mm-mm. mempengaruhi, terutama dari ekonomi juga. Dan itu pun kemungkinan bisa menghasilkan sebuah keuntungan maupun kerugian juga ya tentunya Pak di bidang ekonomi. Nah Pak, lanjut nih Pak perihal tadi kan kita sudah membahas tentang vaksinasi. Berarti kan ada proses dan juga alat-alatnya nih Pak. Nah, untuk Mm-mm. ini mungkin dari teman-teman juga masih ada yang belum tahu, masih ada yang belum paham gitu Pak, kayak ada perbedaan, ada swab, ada rapid dan lain-lain. Mm. Nah, untuk membedakan dari setiap alat COVID itu seperti apa ya Pak? Oke, kalau untuk membedakan alatnya beda prinsip mungkin ya. Kayak misalkan kan ada genos itu kan yang ditiup. Jadi kamu tuh ada dikasih suatu kantong, nanti tuh terus kamu tiup, terus nanti si kantong itu yang si api udara hasil ekshalasi tadi yang dianalisis gitu. Nah, kemudian ada yang erat sama kita tuh rapid antigen ya. Rapid antigen yang dimana itu pakai apa? Pakai suatu batang swab gitu, terus dimasukin ke dalam, terus diputer-puter, terus nanti itu dianalisis. Nanti dicek itu ikatan antara antigen dengan si zatnya. Biasanya antigennya itu adalah suatu protein gitu kan ya. Nanti bereaksi, biasanya itu reaksi ininya antigen antibody sih, gitu dasar prinsip analisisnya. Kemudian yang berikutnya ada PCR ya, atau real time PCR. Itu nanti dari si apa, direplikasi gitu. Jadi di situ kan reaksinya polimerase chain reaction ya. Jadi dia tuh terus direplikasi sampai suatu apa tuh, sampai eh, jumlah yang memang mumpuni, atau enggak sampai berapa siklus gitu ya. Nanti dihitung di sana siklusnya. Biasanya kalau hasil dari antigen itu tulisannya adalah non reaktif, terus kalau dari PCR itu memang non reaktif tapi ada nilai persen city gitu ya, atau cycle apa value ya, city value pokoknya itu dia berapa kali siklus aja. Nah, kemudian yang baru dari Kalbe tuh, yang baru tuh Inolem kalau nggak salah. Cuman saya juga belum baca sih itu gimana prinsipnya gitu. Kalau nggak salah Inolem tapi lagi diajukan untuk di apa, bukan dipatenkan ya, di izin izin edar ya.
di Kalbe kalau nggak salah. Tapi memang belum kan, sampai sekarang juga belum ada yang pakai metode Inolek. Untuk beberapa alat tes COVID itu yang beredar itu apakah memang semuanya itu digunakan Pak atau memang ada yang diunggulkan gitu di antara beberapa yang tadi sudah disebutkan gitu? Oke, kayak misalkan kalau di Indonesia sih kayaknya kalau misalkan dia suspek COVID itu kan pertama tuh di swab antigen ya, yang dimana dia tadi reaksinya antara antigen sama antibody, tapi antibodinya itu udah terikat sama senyawa kromogenik ya yang bisa menyebabkan warna gitu. Nah, kalau misalkan apa di Indonesia kayaknya habis di swab antigen kalau hasilnya reaktif, kita konfirmasi pakai PCR gitu kan. Tapi biasanya hasilnya kalau dari antigennya positif, PCR-nya juga positif. Tapi di PCR itu biar kita tahu nilai CT-nya. Kalau CT-nya sudah tinggi berarti kan ke proses sembuhnya itu sebentar lagi. Tapi kalau CT-nya rendah, nah itu yang perlu diwaspadai gitu. Misalkan asupan vitaminnya harus ditambah, terus kayak apa selain asupan vitamin apa namanya kadang ditambahin obat-obatan batuk kalau memang terjadi batuk yang hebat. Oke. Terus dikasih apa antibody dikasih antibiotik di mana sih antibiotik itu kalau misalkan untuk covid yang apa sudah ini pneumonia gitu kalau udah jadi pneumonia atau basah gitu si paru-parunya baru dikasih antibiotik. Uh, Juga Pak ini ada pertanyaan Pak bahwasanya kalau misalnya untuk yang vaksinasi dan juga alat tes rapid ini apakah kita sebagai farmasi juga bisa turut andil dalam melakukan distribusi maupun dengan pelayanan vaksinasi ini atau memang ada tenaga khusus atau tenaga kesehatan khusus yang memang dia sebagai yang bukan mempelopori, jadi sebagai yang titik-titik dari kegiatan vaksinasi ini, Pak. Apakah kita juga berperan atau seperti apa, Pak? Oke, kalau misalkan tenaga khusus kebetulan teman saya tuh kerja di Dinkes Jabar. Nah, untuk si distribusinya itu memang harus ada apoteker. Jadi, ketika kita melakukan distribusi vaksin, itu kita perlu apa? Biasanya di situ yang bertanggung jawab adalah apoteker. Nanti biasanya ditemenin sama polisi, terus sama siapa ya? Pokoknya keamanan gitu, yang mana proses pendistribusiannya pun juga harus apa tuh? Karena dia cold chain juga kan, jadi kondisinya harus disesuaikan. Kemudian juga apa harus ada ya biasanya sih kalau dulu kalau kemarin-kemarin teman saya memang ikut jadi kayak misalkan ada vaksin massal di mana nah si apoteker tuh berperan untuk apa mendistribusikan si vaksin tersebut gitu. Kalau kemarin pas saya divaksin juga di puskesmas pasti ada apotekernya yang menyiapkan si vaksin tersebut walaupun memang yang nyuntiknya biasanya kalau nggak perawat dokter gitu. Nah, Pak, berarti secara tidak langsung ternyata kita pun berperan gitu ya Pak sebagai apoteker maupun sebagai farmasis juga dalam vaksinasi dalam peredaran distribusi juga. Nah Pak, melihat permasalahan kemarin nih Pak yang lagi viral, terutama yang perihal rapid bekas Pak. Nah, sebagai seorang farmasi gitu Pak, terutama kan yang melakukan tindakannya juga sama ya Pak ya, merupakan bahkan sebagai apa ya, sebagai bukan lembaga, sebagai distributor juga ternyata yang sangat besar untuk dan berpengaruh juga tentunya dalam distribusi obat di Indonesia. Nah, kita menyikapi itu seperti apa ya, Pak, terhadap viralnya kasus tersebut? Oke, sebenarnya kalau untuk yang kasus viral tersebut itu tuh apa ya? Itu mah apa ya? Nggak punya jiwa ini ya, humanisme. Jadi kayaknya dia lebih mementingkan keuntungan dibandingkan dengan apa? Buat masyarakat gitu, kepentingan masyarakat. Jadi memang eh, bahaya kan. Sebenarnya yang kemarin yang berbahayanya itu adalah si swabnya itu kak. Jadi si swabnya itu tidak dipatahkan gitu, tapi apa digunakan lagi bekasnya itu gitu. Bentar ya, ternyata baterai saya mau habis. Ntar saya isi dulu. Saya ambil kabel dari jauh dulu bentar. 10 detik.
Ya baik Bapak. Eh, Baiknya sembari menunggu, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur kolom komentar. Ya, kameranya. Nah, udah masuk. Ya, sudah. Ya baik Bapak. Iya. Ini tapi kayaknya kalau nanya mah nggak ini ya. Lebih banyak menyapa kayaknya. Tadi halo halo gitu. Kalau saya lihat chatnya di atas. Ya paling Pak bisa dilanjutkan kembali ke perihal tadi menyikapi kasus kemarin yang Ya. viral, terutama dari Oh iya. distribusi yang itu. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau kalau dibaca tuh ada 5 orang ya katanya teh 5 orang. Satunya itu adalah BM Kimia Farma. Terus satunya itu adalah pegawai tetap, satunya itu adalah pegawai kontrak, terus pegawai lepas harian ya yang 2 orang lagi kalau nggak salah. Nanti bisa dicek sendiri mungkin ya. Kalau misalkan ternyata apa khawatir salah menyebutkan. Nah sebenarnya si apa itu apa ya? Mungkin ingin meraup keuntungan kan ya sebesar besarnya kan katanya tuh seminggu apa sebulan itu bisa diperoleh keuntungan 30 juta yang mana si kalau kalian pernah di swab itu ada yang alat swab yang putih gitu yang ada kapasnya. Nah kemarin itu yang digunakan adalah si alat sticknya tersebut gitu. Jadi itu yang dipakai kembali. Jadi katanya sih itu didiamkan di alkohol 75%. Nah, setelah itu dicuci, dikeringkan, habis gitu dipakai lagi gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau misalkan menyalahkan profesi kayaknya mungkin kurang tepat ya. Itu lebih ke apa diri sendiri pribadi orang yang bersangkutan ya oknumnya karena dia melakukan hal yang tidak bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena walaupun mereka katakan katanya yang dicuci itu adalah hasil orang yang non reaktif, tapi kan sebenarnya kita nggak tahu. Misalkan kan kepekaannya itu kan tidak 100% gitu untuk si swab antigen tersebut. Jadi kemungkinan apa bisa saja non reaktif, tapi mungkin masih mengandung sedikit jasad renik dari si virus COVID gitu ya. Nanti ketika diswabkan lagi ke orang lain, malah timbul apa namanya gejala ke arah COVID gitu. Itu sih yang dikhawatirkan gitu. Dan memang kalau secara ini itu teh melanggar undang-undang apa perlindungan konsumen kan ya kalau nggak salah untuk yang kasus yang kemarin itu gitu. Jadi sebenarnya eh, itu mah inisiatif dari BM ini apa Kimia Farma yang di Kuala Namu kalau nggak salah gitu. Jadi sebenarnya kalau instruksi dari SOP dari si Kimia Farmanya mah nggak gitu gitu kalau misalkan ini itu jadi memang itu apa ya tujuannya memang untuk meraih atau meraup keuntungan sebesar besarnya sih gitu sampai untungnya berapa sih kemarin kalau pas ditangkap teh 147 juta ya kalau nggak salah pokoknya itu dapat uangnya kan Banyak banget pokoknya lumayan Pak. iya kan lumayan gitu pas Ya. ditangkapnya. Dan itu tuh Pak, apakah memang kan terutama kan ada dari apa ya kayak ada profesi farmasinya juga gitu Pak dan itu pun pasti Mm-mm. melanggar dari kode etik farmasi itu sendiri ya Pak. Nah, Iya betul. mungkin kan dari teman-teman juga yang belum tahu perihal kode etik dan sebagainya mungkin bisa Mm-mm. dibantu dijelaskan juga gitu Pak perihal kode etik yang harusnya bagaimana gitu terutama untuk distribusikan. Nah, seperti itu Pak gimana Pak? Ya Perihal kode etik yang farmasi. kalau kan nanti kalau kita apoteker begitu lulus kan disumpah tuh segala macam gitu ya, disumpah apa sumpah sumpah apoteker. Nah terus pas berarti dia melanggar sumpah kan sebenarnya karena dia tidak ini apa sih istilahnya tidak sebaik tidak memberikan pelayanan sebaik mungkin gitu ya terhadap pasien gitu. Nah biasanya kalau melanggar itu kan melanggar kode etik ya.
sebenarnya sih kalau itu emang udah melanggar undang-undang juga ya, selain kode etik dia melanggar undang-undang juga. Jadi kalau kayak gitu biasanya hukumannya itu dia tidak bisa berpraktek dimanapun gitu karena biasanya izinnya dicabut, izin prakteknya gitu. Gitu. Kalau memang dia apoteker ya, jadi nanti dia nggak mungkin bisa praktek gitu karena sudah melakukan melanggar kode etik gitu. Nah untuk urusannya berapa lama itu biasanya tergantung dari organisasi profesinya sendiri itu memutuskannya seperti apa gitu karena apa ya, ya sebenarnya kalau dia praktek pun juga pasien pasti khawatir kan, misalkan udah tahu nih kan inisialnya, kalau di berita-berita inisial kan berupa PC gitu, nanti padahal apa, ketahuan nih nama aslinya, kan biasanya netizen Indonesia mah kepo banget ya, siapa sih PCT orangnya yang mana gitu, ditelusur gitu, dicari, pas ketahuan ini ketika dia praktek pun sebenarnya ada ketidakpercayaan terhadap keprofesian dia gitu karena sebelumnya dia sudah berbuat yang tidak baik gitu, jadi memang kalau udah tidak boleh praktek ya memang nanti apa ya, percuma juga gitu kalau misalkan dia praktek gitu atau buka sendiri pun, jangankan pasien, mungkin nanti organisasi profesi tingkat cabang pun juga agak khawatir kayaknya untuk memberikan izin gitu ya. Biasanya ya itu sih kalau kode etik biasanya dia tidak, izinnya dicabut dan tidak boleh praktek sih gitu. Kalau melanggar hal-hal yang apa tadi, melanggar kode etik. Nah, Pak, ada pertanyaan nih, Pak, dari kolom komentar dari Aurora. Pertanyaannya yaitu, apakah Iya. ada strategi untuk pengembangan vaksinasi? Soalnya, masih banyak yang telah divaksin, tetapi terkena kembali oleh virus COVID-19. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Mm-mm. Sebelumnya teman-teman diberitakan kembali apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Baiknya teman-teman, sembari menunggu dari narasumbernya, ada beberapa kendala sebentar ya. Oke. Yuk, Mohon maaf ya. kita menyambung kembali ya Pak ya, Iya, oke. perihal Terima yang kasih sudah tadi. disapa kembali. Ya, Bu, perihal yang tadi mungkin ada pertanyaan tadi perihal Heeh. pengembangan vaksinasi Pak, untuk strateginya. Bagaimana untuk Mm-mm. strategi pengembangan dari vaksinasi? Karena kan masih banyak nih yang ada saja yang sudah divaksin tapi ternyata dia terkena virus lagi gitu Pak. Nah, menyikapi hal itu apa sih yang harus kita lakukan? Oke. Sebenarnya pengembangan vaksin itu banyak sih pengembangannya ya. Bisa pengembangan formula, bisa pengembangan tadi jenis vaksin, misalkan yang tadi awalnya mRNA diganti jadi subunit protein, diganti jadi vaksin vektor gitu ya.
tergantung dari ininya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kenapa sih abis divaksin terus tetap aja ada yang terkena COVID lagi gitu ya? Itu tadi kaitannya, erat kaitannya kenapa bisa terkena lagi? Mungkin pertama si virusnya bermutasi, terus urutan protein dari si apa kapsidnya itu berubah gitu ya, atau enggak urutan dari basa nitrogen dari si RNA-nya juga berubah gitu, yang mana itu bisa apa ya, bisa menyebabkan terkena COVID lagi. Sebenarnya strategi pengembangan untuk si vaksin ini ya tadi paling ke formula. Formula itu berupa bisa kita meningkatkan adjuvan, atau misalkan kita tadi merubah mekanisme kerja dari si vaksin gitu ya untuk arah pengembangannya. Cuman kalau karena ini vaksinnya ini termasuk yang sebenarnya vaksin ini tuh emergensi kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang habis divaksin terus terkena COVID lagi, hmm, sebenarnya setelah vaksin tuh tetap harus jaga protokol kesehatan gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya karena kayak dia tuh responnya masih belum bagus gitu ya, perlu di apa ya namanya, perlu waktu gitu ya si antibody kita. Tapi ini abis divaksin misalkan baru juga vaksin sehari terus langsung keluar serasa orang yang kuat gitu, misalkan baru dapat vaksin sekali terus guys ayo kita hangout gitu ya, terus pakai masker, terus nggak cuci tangan nggak apa gitu ya. Nah itu yang mungkin barangkali bisa menyebabkan terjadi peningkatan apa kemungkinan terjadinya terkena COVID lagi gitu. Jadi sebenarnya si vaksin ini kan memang masih darurat gitu ya. Jadi sebenarnya udah ada efektivitasnya segini, terus dicoba, terus gimana hasilnya gitu. Tapi kalau secara data sih, bagi orang-orang yang melakukan protokol kesehatan dan segala macam, itu bisa sampai turun 99,8% kemungkinannya gitu. Jadi kamu cuma punya kemungkinan untuk terkena vaksin lagi itu adalah 0,2%. Kemudian bisa juga apa? Karena imunnya pas lagi turun gitu. Misalkan kalian teh mahasiswa, misalkan ada yang gadang gitu yang sampai malam, terus asupan makanannya nggak bagus. Nah, nanti imunnya turun kan otomatis, karena imunnya turun, akhirnya terjadi deh yang namanya COVID gitu sih. Nah, berarti Pak ternyata untuk pengembangan itu bisa saja dilakukan ya Pak, paling membutuhkan beberapa rangkaian saja. Dan biasanya itu kira-kira butuh berapa lama sih Pak untuk membuat satu vaksinasi itu? Oke. Kayaknya kalau normalnya kan kalau obat mah biasanya pengembangannya itu lama ya. Bisa sampai berbelas-belas tahun kalau obat. Kalau vaksin yang sekarang COVID kayaknya berapa? 6 bulan ya. Pokoknya jadi emerging use aja pokoknya. Jadi dia tuh apa? Izinnya itu boleh, tapi dia berupa darurat, jadi izin darurat gitu. Jadi bukan seperti obat pengembangannya, dia masuk ke preklinis, terus uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, tahap 3, terus post marketing vigilance gitu kan, nggak gitu. Kalau ini kayaknya begitu udah dapat hasil relawan, ada relawan terus hasilnya bagus, terus akhirnya dia memberikan data ke apa badan terkait, kalau di kita ke BPOM, atau misalkan kalau di Amerika mah ke FDA gitu ya. Terus kalau di internasional, skala internasional berarti oh datanya bisa diterima, ya bisa langsung digunakan. Tahu saya kayaknya yang paling cepat itu adalah 6 bulan ya, tapi saya lupa yang dia pengembangannya 6 bulan, saya lupa. Nah, Pak, kita mengulas kembali nih, Pak, terutama ketika kedatangan dari Mm-mm. COVID ini. Orang-orang itu kan banyak yang bilang katanya ini tuh konspirasi-konspirasi gitu, Pak, terutama sebagai seorang tenaga kesehatan dan yang memang Mm-mm. kita berada di bidang kesehatan, ketika kita Mm-mm. melihat COVID ini tuh apakah memang benar-benar ada atau hanya media yang hanya membesar-besarkan saja, jadi terkesan memang sangat berbahaya banget, padahal hampir sama mungkin kayak beberapa penyakit yang lain, tapi mungkin tidak semenakutkan itu. Apakah memang seperti Hmm. itu atau gimana Pak? Oke. Kalau mengenai konspirasi saya juga nggak tahu ya, mungkin emang kalau mungkin memang butuh konspirasi, konspirasi mungkin, tapi kalau benar atau enggak, saya salah satunya saya dulu penyintas sih. Jadi saya tuh dapat city-nya itu sekitar 24-an. Nah, cuman
alhamdulillahnya saya mungkin pas posisi imunnya itu lagi bagus, jadi saya nggak sampai sesak nafas gitu. Nah, tapi teman saya yang punya nilai cuma 24, dia harus diisolasi di RSAS karena dia mengalami sesak nafas gitu sampai susah ngomong. Kalau saya sih masih ngomong-ngomong gitu ya, waktu pas lagi sakit saya malah masih telepon-teleponan sama teman gitu ya. Gitu masih darinya mah kalau ditanya atau enggak nyata kok. Maksudnya kayaknya ada lingkungan sekitar juga yang terkena COVID terus sampai parah. Bahkan mungkin ada yang meninggal gitu. Cuman kalau di lingkungan terdekat saya untuk yang kasus meninggal sih alhamdulillahnya tidak ditemui gitu ya. Waktu pas kemarin kayak misalkan sepupu terkena enggak gitu. Paling cuman dia nggak enak badan aja gitu dan segala macam. Alhamdulillahnya nggak sampai pada sesak nafas gitu. Ada sih temen yang sesak nafas yang sampai diisolasi gitu. Jadi kalau ditanya real atau tidak, itu real banget gitu. Real banget. Jadi tetap apa jaga ini ya, jaga protokol kesehatan gitu. Karena saya kemana-mana juga ini bukan kalung tapi ini adalah masker gitu. Jadi saya juga kemana-mana pakai masker gitu. Nah, Pak, kembali lagi nih Pak, kan terutama kita kan sebagai mahasiswa ini kan bentar lagi kan ada katanya kan dari Menteri Pendidikan juga sudah dibuka nih sekolah di bulan Juli dan pastinya kan dari Hmm. mahasiswa pun harus divaksin. Nah, melihat Hmm. mahasiswa yang divaksin itu eh, tanggapannya gitu Pak gimana dan harapannya itu seperti apa? Terus apalagi kan ketika kita membahas mahasiswa itu eh, sistem imun juga mempengaruhi ya Pak, terutama kan kalau misalnya yang stres dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah divaksin dan mengalami hal seperti itu, terutama untuk mahasiswa, apakah ada pesan atau apa gitu Pak untuk kami semua? Oke. Pan masuk ke kampus kalau ada saya. Cuman nggak tahu juga nih jadi atau enggaknya. Nah, mengenai mahasiswa yang divaksin, ya sebaiknya divaksin aja gitu ya. Kenapa? Karena divaksin itu tuh sebenarnya sesuatu yang kalau kalian baca mekanismenya, ya itu tuh masuk di akal gitu. Masuk di akal gitu. Terus kalau misalkan nanti setelah divaksin, tapi kalian jangan apa ya, jangan merasa sudah divaksin terus merasa kuat, alhasil kemana-mana nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak mandi gitu ya. Eh, Terus kemudian selanjutnya sistem imun tadi memang berpengaruh. Nah, salah satu pengaruhnya adalah kita ya itu tadi jangan stres gitu ya. Kalau dikasih tugas sama dosen banyak, ya udah happy aja gitu dikerjain kan nanti juga beres ya dikerjain tapi jangan sampai kamu tuh dikasih tugas semua, aduh tugasnya ini dapat dari dosen ini terus aduh dapat lagi dari sini, aduh dapat lagi sini kan. Kayaknya tuh kalau dipikirin dihaduh-haduh mah ya kamu tuh stres sendiri ya cobain aja dikerjain gitu kan kalau udah dikerjain insya Allah lah nanti beres terus happy. Nah, biar happy juga jangan ngerjain tugas terus nih, maksudnya kamu harus nge-manage waktu dengan baik. Terus kalau abis belajar atau abis ngerjain tugas yang kira-kira bikin kamu stres banget, selingilah dengan hobi atau apa favorit kamu, misalkan nonton drakor atau apa gitu ya, yang mana bikin kamu bahagia gitu. Tapi nontonnya tuh nonton yang bahagia, jangan sampai nonton yang yang bikin stres juga gitu ya. Jadi jatuh nonton drakor stres aja ini ada pelakor terus jadi stres sendiri ya tuh pokoknya mah itu mah nge-manage diri aja sih gitu. Pokoknya jangan khawatir, jangan takut untuk divaksin karena kalau kalian udah divaksin kalian membentuk suatu komunitas apa yang sudah divaksin gitu, yang mana nanti virusnya jadi tidak lagi menyebar gitu. Jadi ketika ada virus baru langsung dihancurkan oleh tubuhnya masing-masing, jadi tidak ada lagi virus-virus yang menyebar. Harapannya gitu sih, terus dunia kembali lagi normal ya, sehat kembali, jadi kalian tuh bisa jajan-jajan. Saya pun bisa jajan-jajan ke belakang tanpa riweh menggunakan masker gitu ya kalau di Unjanimu. Berarti Pak untuk menyikapi semua semua itu pilihannya cuma satu, tetap bahagia aja ya Pak, biar nggak stres gitu, terutama untuk mahasiswa. Iya bener. Tetap bahagia. Nah Pak, mungkin penutup nih Pak, mengingat juga waktu sudah sore dan eh, mungkin dari teman-teman juga ada yang mau beraktivitas kembali. Satu pertanyaan kembali Pak, perihal bagaimana cara kita untuk membedakan nih Pak, perihal yang tadi rapid bekas ataupun yang asli. Apalagi kan dari mahasiswa ini tentunya juga kan mau divaksin juga nih, berarti kan otomatis harus ada pencerdasan atau pengetahuan tambahan juga
perihal cara membedakan, terutama untuk orang awam. Karena kan bisa aja nih Pak, kita kan nggak tahu nih perihal ketika lagi divaksin itu, sebenarnya kan eh, diatur oleh perawatnya. Nah, untuk melihat itu tuh seperti apa ya Pak kira-kira? Oke, ya di sana ada putus-putus sih, aduh mohon maaf ya, karena jaringannya nggak bagus. Ya itu Bu Tita menyapa. Terima kasih Bu Tita sudah hadir. Izin Bu Tita saya ini apa berbagi, bukan berbagi, diskusi ini jatuhnya ya. Tadi kalau misalkan biar tahu sebenarnya dia itu bekas atau enggak, sebenarnya kan kalau yang bekasnya itu adalah kalau di swab itu si ininya ya, si buat nyoloknya itu kan yang bekasnya. Jadi pastikan ketika kamu mau di swab itu si colokan itu kan masih tersegel. Karena kalau yang bekas mah disolatif aja, kalau nggak salah yang kemarin yang di Kuala Namu kan disolatif aja gitu. Nah kalau vaksin bekasnya itu adalah si siringnya kan. Jadi pastikan si siringnya itu masih baru, masih tersegel. Jangan pakai siring yang udah di luar gitu. Ingat satu siring kan satu apa, kalau ketika kita vaksin satu siring ya itu harus selalu baru gitu. Soalnya kalau kayak reagen atau vaksinnya pasti pas baru yang ininya alat gitu, alat yang untuk melakukan tindakan apa ya, invasif gitu masuk tubuhnya itu, yang memang akhirnya dibuat nakal, banyak pihak-pihak yang khawatirnya nakal gitu ya gitu. Berarti Pak, kita sebagai orang yang akan divaksin itu berarti boleh dong Pak, kalau misalnya kita meminta untuk bisa melihat, atau memang ada beberapa batasan yang memang kalau uh, tenaga medis, misalkan perawat, untuk melakukan pelayanan ke pasiennya itu, apakah ada batasan khusus atau memang kita boleh meminta untuk melihat, terutama yang tadi kan yang secara kasat mata, secara terlihatnya itu yang disegel. Nah, untuk itu gimana Pak? Apakah diizinkan gitu? Oke, ya. Aduh makin ini ya sinyal. Jadi sebenarnya, jadi di ini ya apa, siringnya boleh kok sebenarnya, kayak kemarin kalau saya pas vaksin, karena saya pribadi takut melihat jarum, jadi saya nggak mau jarumnya, jadi saya percaya aja. Kalau kemarin kalau kita bisa kok ngelihat misalkan jarumnya masih baru nggak sih gitu kan, nanti bisa nanya gitu, bisa sambil lihat gini juga. Kalau saya memang karena takut banget ya sama yang namanya jarum, jadi saya mending lihat ke tempat lain dan sambil megang sesuatu gitu gitu. Karena sebenarnya boleh toh nanti ketika saya dulu pernah kalau nggak salah di swab itu dia sampai liatin ininya masih disegel ya gitu, jadi dia sampai menunjukkan bahwa si alat untuk menggabungnya itu disegel, jadi boleh kok. Kalau misalnya di puskesmas juga memang ini apa, pastikan aja boleh misalkan siringnya apakah menggunakan yang baru atau tidak gitu. Bisa ditanyain sih sebenarnya. Ramah kok asli, kalau misalkan kalian mau divaksin, tugas vaksinnya ramah gitu. Insya Allah bukan tenaga medis yang menurut kalian kan mungkin ada pengalaman yang tenaga medisnya rada galak gitu. Enggak kok, baik-baik. Jadi pas begitu divaksin ditenangkan dulu gitu. Kalau misalkan kamu tekanan darah tinggi, ditenangkan supaya tekanan darahnya bagus. Gitu loh kira-kira. Ya, berarti boleh ya Pak ya, berarti bisa gitu. Nah, mungkin kita cukupkan aja ya Pak ya untuk Iya, diskusi banget. sore hari ini. Mungkin dari Bapak juga takutnya ada kegiatan lain, dan terima kasih juga nih Pak ya untuk teman-teman yang sudah menonton, dan semoga untuk materi yang setelah tadi kita obrolkan juga bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman dan juga untuk orang lain juga. Nah, mungkin yang bisa kita tarik kesimpulannya yaitu untuk virus corona itu sendiri memang benar adanya dan juga nyata, sehingga perlu diantisipasi dan juga perlu adanya penanganan juga dari diri sendiri, terutama untuk menjaga kesehatan. Dan juga untuk mahasiswa, jangan sampai stres juga ya Pak ya, jangan sampai stres dan tetap selalu bahagia juga. Dan juga untuk teman-teman yang akan divaksin, jangan takut untuk divaksin. Dan juga untuk teman-teman tetap menjaga protokol kesehatannya juga. Dan semoga dari diskusi ini bakal banyak sekali manfaatnya. Mungkin sekian ya Pak ya yang dapat kami sampaikan, dan juga terima kasih kepada Pak Anggi terutama yang sudah berkenan untuk mengisi diskusi pada sore hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak ya.
Mungkin dari Bapak ada pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman, terutama untuk mahasiswanya di rumah nih Pak yang lagi Iya, terima nonton kasih bersama. juga semuanya yang udah nonton. Gimana nih Pak? Iya, Ada pesan-pesan nggak Pak untuk terima kasih teman-teman? pokoknya semuanya. Ya mungkin dari narasumber kita sedang terkendala terhadap jaringan, mungkin dicukupkan saja. Terima kasih kepada teman-teman yang memang sudah menonton dan jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap pantengin juga Instagram dari BEM karena akan ada diskusi-diskusi ngobrol bermanfaat lainnya dengan narasumber yang pastinya sangat menarik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.